Halo teman-teman, balik lagi di channel Dimas dan Ime. ya kali ini kami akan membahas topik yang sering ditanyakan oleh teman-teman, terutama di platform Facebook dari teman-teman saya, itu tentang bagaimana sih cara kerja di Belanda. Nah, kali ini saya akan mencoba bertanya dan Ime akan menjawab. Dari pertanyaan yang basic dulu aja. Kenapa kok saya yang menjawab? Ya nanti gantian. Oke, dari pertanyaan yang basic dulu aja. Gimana sih orang Indonesia bisa langsung bekerja di Belanda caranya? Untuk secara general, agar bisa bekerja di Belanda itu tidak ada jalur yang G2G atau government to government, tapi lebih ke personal ke company-nya. Jadi kita daftar langsung ke perusahaannya gitu. Jadi nggak ada kayak misal kayak di PMI ya, yang Malaysia, di Taiwan yang memang ada dibantu dari dinas tenaga kerja, seperti itu tidak ada. Jadi memang kita sendiri individu mendaftar di perusahaan di Belanda yang bisa mensponsori kita untuk bekerja di sini. Itu kalau menggunakan visa highly skilled migrant atau pekerja migran dengan keahlian khusus. Nah, saya ada di visa tersebut. Ada beberapa persyaratan khusus, misalnya kayak secara pendidikan atau secara level pengalaman yang mungkin lebih tinggi daripada umumnya. Nah, itu yang pertama, yang visa highly skilled migrant. Yang kedua, orang Indonesia bekerja di sini tanpa visa kerja juga bisa. Visanya misalnya visa berkeluarga. Visa keluarga ini misalnya menikah dengan orang Belanda atau menikah dengan orang luar Belanda, seperti Mas Dimas contohnya. Mas Dimas itu visa keluarga. Jadi bisa bekerja di sini karena menikah dengan saya, karena saya mendapatkan visa kerja gitu. Atau juga ya itu orang Indonesia yang memiliki keluarga di sini, itu bisa. Jadi keluarganya tapi orang hanya bisa dari partner ya, dari menikah begitu. Jadi kalau misalnya punya paman, punya bibi, punya Kakak atau adik itu nggak termasuk ya? orang tua, itu juga nggak termasuk gitu. Jadi harus suami istri atau di sini juga ada pacar ya kalau nggak salah, bisa ya? Oh ya, pacar bisa. Pacar Maksudnya tadi bisa. kan saya bilangnya partner. Nah, partner itu bisa Suami atau apakah istri atau pacar. dengan menikah atau bisa juga dengan dating kayak gitu, dan bisa kayak minimal 3 bulan berhubungan, mempunyai hubungan gitu, bisa mendaftarkan itu gitu. Nah, yang di sini ini jadi visanya visa keluarga ya gitu, atau visa partner gitu. Pekerjaannya bisa terserah, bisa tidak ada keahlian khusus atau tidak ada minimum gaji tertentu kayak gitu. Jadi secara umum sih itu dua itu. Kalau misalnya ditanyakan apakah ada jalur lain yang non formal seperti yang tadi saya bilang, yang seperti PMI di negara-negara kayak Malaysia, Taiwan, Hong Kong dan lain-lain, itu belum ada gitu. Iya. Jadi memang itu ya susah ya untuk masuk di Belanda itu. Ya cenderung susah karena tadi kalau misalnya memang tidak ada keahlian khusus, ya memang susah karena saingannya dengan orang yang tinggal di sini, orang yang tinggal di Uni Eropa kayak gitu. Oh, jadi kendalanya karena susah itu karena persaingan dengan orang Belanda dan Uni Eropa. Itulah kenapa mereka nggak bisa asal nyponsorin visa gitu ya? Betul, karena di sini juga banyak juga orang Indonesia yang misalnya kuliah di sini, cari kerja dan lulus akhirnya cari kerja dengan visa orientasi kerja, itu juga belum tentu dapat karena memang susah itu untuk mendapatkan pekerja di sini, apalagi akhir-akhir ini ya, sekitar 2-3 tahun ini, even di bidang IT atau engineering pun tidak menjamin kita bisa mudah dapat kerja. Jadi tapi kalau misalnya di bidang yang bukan, misalnya ada lulusan S1 atau S2 di bidang IT gitu ya, itu kan lagi susah nih. Kalau misalnya cari di pekerjaan lain yang katakanlah warehouse atau logistik atau di
kerja di supermarket atau di mana itu lebih mudah ya? Iya, terus di sektor-sektor yang non formal seperti itu memang itu sangat-sangat terbuka lebar kemungkinan mendapatkan pekerjaannya. Akan tetapi pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak bisa mensponsori visa gitu. Jadi dibedakan antara izin tinggal sama pekerjaan gitu. Kalau misalnya pekerjaan, kalau kamu tidak punya izin tinggal, otomatis kamu harus mencari pekerjaan yang memberikan kamu sponsor bisa tinggal gitu. Pekerjaannya memang lebih susah dan untuk mendapatkannya tidak mudah. Tapi kalau kamu sudah punya izin tinggalnya karena keluarga ya, misalnya ya karena ya tadi Mas Dimas itu nikah dengan bersama saya, atau kamu mempunyai pacar orang Belanda dan dibawa ke sini disponsori untuk tinggal di sini, maka kamu akan sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di sektor non formal itu tadi yang lebih mudah gitu. Misalnya ada di sebagai tadi contohnya di warehouse, logistik, production, di toko-toko, swalayan, di perhotelan, di kafe, itu selalu saja ada lowongan yang terbuka asalkan nggak pilih-pilih gitu. Terus apa namanya, kalau ada pertanyaan, bisa nggak sih datang ke Belanda kemudian pakai visa turis dan kerja? Dari awal namanya visa turis, jadi memang visa untuk berwisata. Dan ketika apply visa turis pun sudah ada perjanjian atau sudah dijelaskan di formulirnya kalau akan kembali ke Indonesia dan tidak akan bekerja di Belanda gitu. Jadi jelas secara legalitasnya tidak. Artinya kalau misalnya mau kerja berarti ilegal, kerja secara ilegal. Dan apa artinya kerja secara ilegal? Ya tentu ada resiko-resikonya gitu, karena kamu sudah melanggar peraturan di negara ini, maka akan ada resiko-resiko, misalnya dideportasi, kalau misalnya ada sakit atau apa, kamu tidak mempunyai asuransi, kesulitan untuk akses, misalnya mau kirim uang susah karena nggak punya izin tinggal, karena semua di sini itu misalnya mau buka bank pun kamu harus terdaftar sebagai residen. Kalau misalnya cuma visa turis kan nggak bisa. Terus mau ke dokter juga susah. Tapi mungkin di komen pasti banyak bilang, bisa kok dengan ini, bisa kok dengan lembaga ini, bisa kok akan dibantu oleh lembaga ini. Iya, memang lembaga itu ada untuk membantu. Tapi bukan berarti lembaga itu ada untuk kalian dengan mudahnya memanfaatkan kondisi itu gitu. Kalau saya rasa itu dibantunya karena kemanusiaan, misalnya karena kepepet kayak gitu ya. Tapi ya secara legal itu sudah jelas-jelas itu melanggar aturan gitu loh. Pasti banyak juga yang akan mempunyai, ya tapi saya tahu resikonya, tapi perekonomian memepet gitu ya, itu karena sudah tahu resikonya, terserah kami pasti kembalikan lagi gitu. Tapi kalau ditanyakan kami, ya kami tidak merekomendasikan. Begitu juga dengan kebanyakan orang-orang Indonesia di sini gitu, mereka tidak merekomendasikan untuk bekerja secara ilegal di sini. Iya, karena beberapa kasus itu saya sering dimintain tolong oleh teman-teman Indonesia yang kerja di sini secara ilegal. Mas, tolong carikan kerjaan, saya sudah berminggu-minggu nggak dapat kerjaan, nggak ada pemasukan di sini, saya butuh bayar kontrakan, kemudian saya harus ngirim ke keluarga di Indonesia, jadi mereka kesulitan gitu. Jadi kayak istilahnya bahasa kasarnya mereka ngemis-ngemis kerjaan, karena memang kalau pekerja ilegal ya gitu, mereka harus mencari pekerjaan sebisanya dan seadanya. Dan mereka harus sembunyi-sembunyi karena nggak bisa bekerja terang-terangan. Nanti kalau resikonya tadi ketangkap dan dideportasi. Iya, walaupun sebenarnya secara umum Belanda itu tidak terlalu strict dibandingkan negara-negara lain tentang mencari orang yang ilegal ya. Karena sebenarnya umumnya sih kalau nggak sampai mungkin melanggar kriminal gitu, melakukan tindakan kriminal yang parah gitu, termasuk jarang sih kami mendengar kalau sampai dideportasi kayak gitu. Tapi kembali lagi resiko, tentu aja ada resiko gitu. Belum tentu di sini mudah mendapatkan pekerjaan, karena ujung-ujungnya pasti orang yang mau meng-hire kamu akan tanya izin kerjanya apa gitu. Karena kan tadi walaupun saya sempat mention kalau kayak
banyak peluang di bidang non formal kayak di produksi, di logistik, bla bla bla, itu tetap aja mereka tidak akan mau meng-hire orang yang ilegal. Jadi orang-orang yang meng-hire orang yang ilegal itu juga kena sanksi ya nantinya. pastinya akan mendapatkan sanksi gitu. Dan kebanyakan mungkin kayak di restoran-restoran gitu, kerja di dapur di belakangnya gitu, itu beberapa kali sempat juga saya lihat kalau ada penggerbekan kayak gitu. Karena kalau misalnya contohnya misalnya tetangganya mencurigai kalau ada aktivitas ilegal tersebut, bisa dilaporkan ke polisi dan akhirnya sama polisi akan digerebek. Dan biasanya sanksinya kayak contohnya ada salah satu restoran Cina di Den Haag itu sempat tutup selama 1 atau 2 bulan gitu, tidak boleh buka karena yaitu meng-hire orang-orang yang ilegal gitu. Nah, jadi itu resikonya kalau bekerja ilegal di Belanda. Nah, kemudian tadi kan udah kita bahas tentang gimana sulitnya untuk masuk ke Belanda. Nah, gimana bagi teman-teman yang sudah punya kualifikasi, kemudian merasa sudah berpengalaman dan dari jenjang pendidikan cukup mumpuni. Nah, gimana sih biar cara-cara mencari pekerjaan di Belanda tuh carinya lewat apa? Lowongannya dari mana? Secara ya ini kayak di Indonesia hampir sama juga, pasti lihat di job portal atau website-website yang banyak list job vacancy. Kalau di Belanda umumnya di LinkedIn, kayak di Indonesia juga di LinkedIn kan, jadi perbaiki profile LinkedIn-nya gitu. Ada juga website lain seperti Glassdoor atau Indeed. Itu adalah website-website yang kebanyakan digunakan dari perusahaan di Belanda untuk listing pekerjaannya. Atau kalau untuk pekerjaan secara akademik ada di academic transfer? Ya, academic transfer. Sama di EU Access, itu untuk yang secara EU secara keseluruhan gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu bisa dicari sendiri secara mandiri, kalian bisa cek di situ. Tentunya kualifikasinya yang diminta juga nggak akan main-main. Kayak misalnya pengalamannya di Indonesia, walaupun misal sudah minimal 5 tahun lah ya. Kalau bisa sudah di jabatan yang lumayan tinggi level manajerial ya, biasanya. level manajerial kayak gitu. Nah, dan di perusahaan yang multinasional itu lebih peluang diterimanya lebih besar. Peluangnya akan lebih besar. Yes. Nah, itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ya ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ya. Ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini menggambarkan kalau kita itu sedang kayak putus asa gitu ya teman-teman di Indonesia. Itu pertanyaannya selalu gini, Mas bisa nggak dibantu dibantu masukkan ke perusahaan ini, minta linknya kayak gitu-gitu. Di sini tuh ada nggak sih kayak gitu? Bisa aja. Beneran. Dan itu namanya referral. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan komisi ke karyawannya jika karyawan tersebut bisa membantu mendatangkan orang baru. Nah, masalahnya lowongan pekerjaan di sini yang kami tahu tentunya kalau saya tentu tahunya dari yang kualifikasi tinggi tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki kualifikasi yang mumpuni, tentu saja saya malah akan membantu. Dan ada beberapa kali saya bantu teman-teman saya untuk daftar termasuk di perusahaan saya sekarang ini. Atau kalau misalnya kayak di Mas Dimas, dia juga banyak sektor lowongan-lowongan gitu yang buka. Tapi nggak bisa karena pekerjaan yang dipunyai Mas Dimas itu tidak bisa memberikan izin tinggal. Kecuali ya nggak apa-apa sih kan. Jadi kalau untuk pekerjaan, kalau saya kan di perusahaan teknologi hanya di sektornya, untuk sektornya kalau memang ada yang sesuai kualifikasi di perusahaan saya itu bisa, tapi levelnya ya harus level manajerial ke atas baru mereka akan kasih sponsor visa. Tapi untuk yang level di bawah manajerial atau istilahnya kalau di Indonesia itu karyawan pelaksana kayak gitu ya, itu masih belum bisa untuk memberi sponsor visa. Jadi mereka memang
ketat untuk memberikan sponsor visa, karena memang mereka untuk memberi sponsor visa itu mereka harus bayar mahal. Jadi mereka mau memastikan bahwa yang disponsori visa itu memang yang di Belanda dan Uni Eropa sendiri itu jarang orangnya ada kayak gitu. Ya, mic Ya. off. Iya. Mic. Nih. Oke, apalagi ya? Oh ya, ada lagi nih pertanyaan. Oh tadi kan masalah jadi apa namanya, untuk membawa teman lah dalam artian itu bisa ya, tapi memang harus dipastikan itu punya kualifikasi yang dibutuhkan. Oke, jadi kayak gitu. Terus ada lagi pertanyaan apa ya? Sebentar, saya lupa kemarin. Ada yang nanya, oh iya, tentang batasan umur. Memang ada batasan umur nggak sih kalau mau kerja di Belanda itu? Kalau sekali lagi ini kita beda ya. Kalau di sektor yang high skill sama yang non formal tadi. Yang di high skill itu generally enggak. Kalau kamu yang penting kualifikasinya. Tapi ada juga misalnya masih di entry level. Jadi kalau misalnya kayak udah di senior, itu mungkin mereka terserah mau umur berapapun. Tapi kalau masih di entry level, jadi kayak junior, misalnya junior engineer gitu ya, itu mereka akan prefer yang di bawah 30 tahun. Kenapa? Karena persyaratan gaji dengan orang yang punya visa highly skilled migrant di bawah umur 30 tahun dan di atas umur 30 tahun itu jauh lumayan beda ya. Kayak ya lumayan beda. Nanti mungkin bisa dilihat karena saya lupa persyaratannya berapa. Mungkin yang di bawah 30 itu sekitar 4.000 sekian. Yang di atas 30 itu mungkin 5.000, hampir 6.000. 5.000, di atas 5.500. Oke. Jadi gitu ya. Oke, berarti coba saya tadi pertanyaan kayaknya sudah cukup. Coba saya akan ngerangkum dari apa yang kita obrolin. Jadi memang kerja di Belanda itu yang pertama memang nggak bisa untuk teman-teman dengan istilahnya pekerja kerah biru ya, pekerja apa namanya yang kerja di sektor non formal kayak gitu-gitu, seperti teman-teman yang kerja di Taiwan, Hong Kong, yang kerja sebagai asisten rumah tangga dan lain sebagainya, juga kerja di restoran kayak gitu. Terus kemudian untuk kerja di apa namanya di sektor highly skilled migrant tadi itu memang harus yang punya kualifikasi yang tinggi dan mumpuni. Mungkin cukup sekian. Jika teman-teman ada yang ditanyakan bisa bertanya di kolom komentar, dan jika ada tambahan bagi teman-teman yang lebih tahu dan lebih pengalaman soal pekerjaan di Belanda juga bisa komen di bawah, sehingga kami juga akan menambah wawasan kami juga dan teman-teman yang lain yang melihat. Sekian, karena ini adik kecilnya sudah ingin main. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye adik. Bye-bye. Bye.